alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang subuhnya danyo saban-saban mantong gepepanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah selain panjang umur Allah mantong geberi peluang hidayah sehingga tanyo menjadi bagian yang sedikit ini menjadi orang-orang ahlus subuh, orang-orang yang senantiasa solat subuhnya di masjid. Kita berdoa kepada Allah semoga terus akhir hayat danyo, mudah-mudahan danyo bersabi-sabi dalam kelompok orang-orang yang suka mengerjakan solat subuh berjamaah di masjid. Salawat dan salam saban-saban tapua kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau, yang mana bukan hampir bak mandum sepanjang riwayat udip Rasulullah nakeh je ke contoh untuk getanya ban mandum. Dari bagaimana beliau kecil beranjak dewasa, beranjak remaja, beranjak dewasa menjadi orang tua, menjadi rasul, menjadi rakyat jelata, rakyat biasa, menjadi seorang penguasa. Ban mandum perjalanan udip beliau nakeh sebagai salah satu contoh yang enggak ada contoh lain yang layak untuk kita teladani untuk kita semua. Mari kita memperbanyak salawat kepada beliau, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada seluruh keluarga beliau. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ulun tuan bak uronyo ngundang le senior lonyo, senior lon di kampus, senior berarti mentor cit, profesor banjik, profesor selamat Ustaz Rahmat Fadil, sehingga bisa bersilaturahim sama-sama kita di masjid yang luar biasa ini, masjid yang penuh dengan sejarah pergerakan, karena rata-rata urung kampus pernah kuliah, yang pernah kuliah di UIN dan USK unsiah awal ji nyo tom beraktivitas di masjidnya, termasuk ulun tuan masjid yang kaim udip pengajian ya Profesor Mukhlis yang gure loncit. Jadi alhamdulillah Pak Uronyo bisa bersama-sama silaturahim di sini. Mudah-mudahan bisa memperpanjang umur kita, karena salah satu berkat dari silaturahim nakeh bisa memudahkan rezeki dan memperpanjang umur. Sebenarnya hana layak lutuan dong ino sebagai penceramah hana layak aja ya Pak Profesor Mukhlis ya, karena letak gure-gure ino nyo gure-gure Bandung yo. Karena masjidnya total ngong kampus, berarti rata-rata gure Bandung ino. Nah ngon tuan cik ino biasa lo undang goknya ceramah di Masjid Long Raya Prof. Nyo ka goknya mendengar ceramah lon. Jadi nyo kon ka hanapah lagi tantang Dr. Mumtazul Fikri. Nyan rakan taboh kelah awal ya. Jadi nyo napu tak endorse urang mentong subuhnya ya Bang Fadil tak cerita-cerita mentong ranyo. Dr. Mumtazulnya memang dari Ubud ke memang kalemah jalur goknya memang gure Prof Mukhlis. Nyolon dari Ubud ke kalemah mungkin politik. Tuh inu haji ketua DPR kan. Kenapa kau Ustaz Mumtazulnya dari Ubud ke dari lon tabo kelah bakman, spesialis goknya spesialis baca doa. Jadi doa pun belajar, doa watewo gulanya goknya baca. Lon ketua kelah, ketua OSIS. Jadi kon tuh ju jalur jadi gok nyanyi ke gure dan nyo lawetnyo khatib-khatib baso ceramah, dan tentu banyak sekali guru yang menjadi penghormatan saya pada subuh ini yang enggak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas awak drone lebih layak, terutama yang senior-seniornya untuk jo ilmu ke kamu yang muda-mudanya.
Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya awali diskusi, saya menyampaikan diskusi mentong atau sharing ya, bukan ceramah. Karena lun sebenarnya agak susah, apalagi mimbar, karena hantam je khatib. Jadi mimbar ini sesuatu yang sakral lah bagi saya pribadi. Kalau untuk jok-jok kultumnya jed, tapi kalau untuk khatib belum pernah. Jadi saya sampaikan ini sebagai sharing saja, bukan ceramah, karena saya nggak layak untuk menceramahi Bapak Ibu sekalian. Saya yang lebih layak untuk diberikan masukan-masukan dan ceramah oleh Bapak Ibu. Saya sampaikan sebuah ilustrasi, ada dua sudut ilustrasi yang mungkin menjadi pengantar sesi kita subuh ini. Mungkin ada trade Bang Fadil ya, 15 menit aja dah. Ilustrasi yang pertama, Mbak Taboh Gampung, Bapak Ibu rahmati Allah, di sebuah desa, di sebuah kampung ada kelompok anak-anak. Kelompok anak-anak ini aktivitasnya aktivitas yang tidak baik, kemudian selalu melakukan hal-hal yang bukan nggak patut, tidak mencerminkan suasana kearifan lokal sebagainya. Nah, yang pakai anting ane agam, kemudian nah yang kamu mulai tatu-tatu dan sebagainya. Kemudian seorang bapak resah menyampaikan keresahan ini kepada bapak yang lain. Kibanyo kampung danyo kamu mulai na ane emit lagi nyo. Bukan hanya enggak solat, bukan hanya enggak nampak di masjid, tapi bahkan sudah mulai yang nampak tatu na bak jaroji, atau kemudian na yang pakai anting dan sebagainya, bentuk-bentuk yang tidak baik. Kemudian bapak yang B ini menyampaikan jawaban yang sederhana menanggapi keluhan dari bapak A. Gepegah oleh bapak B, hana pupu, yang penting kon anak gedanyo, yang penting kon anak gedanyo. Lambat laun hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Jumlah anak-anak ini bukan lagi 2-3, tapi kagak perame jambu-jambu gedanyo. Pos-pos jaga kita udah diduduki oleh mereka. Masih curhat kita di masjid biasa, di warung kopi. Kiban nyonyo makin rame. Hana pupu. Jawabannya juga masih sama oleh bapak B. Yang penting kon anak danyo. Yang penting kon anak danyo. Lagi-lagi jawaban yang sama. Berganti bulan, berganti tahun dan sebagainya, udah berkembang, udah masif. Dapat berita sudah terjadi pembulian atau pengeroyokan pakai senjata tajam, dan ini terjadi di banyak kampung sebenarnya Pak. Kemudian disampaikan oleh bapak A, bapak B, hai anak dron genong poh pakai senjata tajam. Baru heboh bapak ini, pekon menan anak nyiminian, pekon ganggu kampung gedanya. Kenapa mereka mencemari kampung kita tadi? Jawabannya sudah berubah. Jawaban yang berubah ketika anak sudah jadi korban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ilustrasi satu. Nanti kita kaitkan ilustrasi ini menjadi sebuah kisah yang mungkin manfaat keluntuan dan untuk kita semua. Pertama, kita merasa tidak bermasalah, apatis dengan kondisi lingkungan. Yang cewek merokok di kafe kita anggap sebagai sebuah fenomena biasa, karena kon anak gedanya. Ini jawaban-jawaban yang sebenarnya enggak sehat. Merasa bukan bagian dari anak kita, kemudian kita enggak respon dan tidak terusik dengan fenomena tadi, dan bahkan memberikan pertanggungjawaban atau persoalan ini bebannya kepada pemerintah, kepada Nyojino, Bu Eliza dan Bang Afdal dan Lontuan, bagian dari pemerintah. Nyan hoka wali kota, hoka wakil, hoka DPR, pakai geduk-geduk mandang. Nggak open keadaan, dan ini terjadi Pak. Perbincangan yang seperti ini beredar di media sosial, karena kita sekarang era digital. Muncul di HP kami, Pak Dewanyo anak inong poh malam tapi tengah merukok.
merokok, asap, dan itu nggak pernah dulu, nggak jarang terjadi, tapi sekarang udah mulai marak. Dan kita rata-rata jawabannya kayak jawaban Bapak B, hana masalah, yang penting kan anak gedanya. Ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua, permisalan kedua, ada seorang bapak-bapak nyo tinggal di kampung, Pak, bunuh di kota. Gepegah je tanggul je lengkalon kacrah sudah retak. Desa ini tinggal di sebuah dekat pematang sawah yang ada irigasi na tanggul. Nyo payah tutup tanggul hana upu. Jawaban sebagian bapak juga jawabannya mirip-mirip tadi. Enggak masalah. Hana pupunya. Kuatnya tanggulnya kuat, kokoh. Atau untuk dalapor bak geci atau bak camat dan sebagainya. Bapak ini terus resah juga. Lama-kelamaan keretakannya terlihat oleh beliau makin besar, disampaikan lagi ke bapak yang lain, belum dapat respon juga. Merasa belum ada masalah besar. Sampai berganti, ya waktu berjalan terus, dapat kabar lagi dari media. Kebanjiran tanggul jebol. Tanggul jebol, banjir Bantaboh kampung. Meluap, air meluap, kemudian menjadi banjir di kampung tersebut. Lagi-lagi ilustrasi yang menggambarkan bagaimana apatisnya kita, bagaimana cueknya kita terhadap sebuah fenomena walaupun masih kecil yang dikeluhkan oleh orang-orang lain dan kita anggap biasa. Padahal meremehkan informasi penting yang kecil tadi akhirnya menjadi musibah. Musibah itu bukan hanya kenang bapak yang lapor pun, Pak. Tapi tiga musibah terjadi yang rugo taboh kampung. Padahal kalau tadi bergerak sama-sama, ketika ada keretakan dan sebagainya, baik dapreh Pak Geci, baik dapreh Pak Camat, baik dapreh Wali Kota misal atau Bupati kampungan, kita langsung bergerak sama-sama, kita tutupin, kita perbaiki keretakan itu, insya Allah nggak terjadi banjir. Ini ilustrasi ini saya sampaikan tentang fenomena yang mungkin relevan, Pak, dengan kondisi sekarang. Tentang apatisme sebagian kita, nggak mau pikir keadaan yang tidak baik itu sebagai urusan dia. Padahal ketika terjadi kerusakan, yang menjadi korban kita sendiri. Mbak Bud preh-preh go. Kemudian ilustrasi ketiga, baru-baru ini kita baru selesai kemarin kloter terakhir haji berangkat. Seorang anak muda, Pak, kelahiran 97. Ini mungkin sangat menginspirasi, terutama untuk saya, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Namanya Cecep Abdullah. Kalau bapak-bapak mungkin pernah dengar, nggak apa, ini sebagai informasi pengulangan saja. 97 berarti sekitar 27 tahun, Pak. Cecep bisa naik haji, Pak. Donyo, alhamdulillah. Naik hajinya bukan seperti naik haji kita yang mendaftar dan dapat daftar antrian tunggu. Dia naik haji langsung mendapat undangan dari Raja Saudi. Donyo, Bapak bisa googling siapa Cecep Abdullah, lihat di Sukabumi. Kenapa Cecep Abdullah anak muda nggak pernah, walaupun ini takdir Allah atas nama undangan Allah, itulah hak Allah, kuasa Allah. Tapi terlepas dari itu, kenapa dia bisa dapat panggilan dari Raja Saudi, Pak? Dan ternyata sebuah pekerjaan sederhana dia itu menggugah sampai melintasi batas teritori negara, Pak. Raja Saudi tahu perbuatan dia. Anak muda, siapapun bisa, nggak butuh modal besar. Apa yang dilakukan oleh seorang Cecep Abdullah yang sehingga dia dapat undangan naik haji dari Raja Saudi langsung? Dia rutin sejak usia 14 tahun. Nah, ini yang penting, nanti kita ikat, rangkul semua ilustrasi tadi dengan sebuah kalimat konsistensi nanti.
Sejak 14 tahun dia rutin membersihkan toilet masjid. Bapak cek mantong informasi-informasi internet, karena sekarang udah lebih mudah kita cari informasi. Rutin, nggak perlu pakai uang negara, nggak perlu pakai uang CSR dari BUMN. Dia modal sikat, modal mungkin postek, dia rutin bersihkan toilet, dan dia lakukan gerakan itu, dan dia bentuk komunitas pembersih toilet. Dia yang inisiasi, dan tahun ini dengan gerakan sederhana dia, dengan bentuk kontribusi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun, nggak butuh modal besar, dia dapat sebuah undangan VIP penting luar biasa dari Allah tentunya, dan dari Raja Saudi. Dia naik haji tahun ini hanya karena bersihkan toilet masjid. Ini sebuah kondisi yang kontradiktif Bapak Ibu. Ilustrasi saya sampaikan tadi bagaimana mungkin ini menjadi bagian dari pengantar diskusi saya dengan sharing, dan ini hana terpilih inti je baca undang. Inti je baca undang, yang penting inti tak bodoh je kopi ya Pak Imam. Bagaimana menjadi orang-orang yang kontributif, Pak? Menjadi orang-orang yang apatis tadi menjadi orang yang kontributif. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu terus kita gerakkan. Bahwa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu adalah bagian tanggung jawab saya. Oh, na wali kota, nya urusan wali kota. Hanai pejabut dah hukum balik tu. Han terpilih le. Le terbukti Pak. Alih duduk wali kota, han terpilih le. Alih duduk dewan, han terpilih le. Banyak bukti. Jadi biarkan Allah menghukum semua itu. Biarkan masyarakat menghukum itu, tapi urusan kita sama Allah ada juga, Pak. Urusan kita dengan Allah ada juga. Kayak tadi ketika anak kita menjadi korban dari sebuah kelompok anak-anak yang enggak kita cegah keberadaannya, maka siaplah anak-anak kita menjadi korban, Pak. Oh, korban senjata tajam, pembacokan. Bisa jadi korban anak kita ada di kelompok mereka. Naudzubillah. Ini bapak-bapak karena cucu, Pak Muklis karena cucu kan. Hanek dan nyuka sehat, nah cucu Pak. Jadi kalau ada anak pang di Banda Aceh, ada anak-anak gadis, kemudian udah bukan lagi ibu-ibu jino, kamu rukuk, bajai, ketat, telun dan sebagainya, mantong na di kafe, kan anak danyo, tapi nyan urusan danyo Pak. Anggaplah itu urusan kita. Oh, tetangga kita, tapi tetangga kita akan dekat sama kita. Kalau ini nggak dibiarkan, ini jadi fenomena sosial, jadi tradisi, jadi budaya. Nyo yang pun budaya lagi-laginya Pak. Kenapa sesuatu jadi budaya? Karena ketika isu ini, fenomena ini menjadi kecil, tapi kemudian dibiarkan, itu jadi budaya. Jadi takkanlah urus merukuk kebiasa urinam. Jadikan ini kebiasaan Pak. Ada juga satu fenomena, dan menurut saya ini harus kita gerak sama-sama Pak. Kayak tadi saya bilang, wali kota dewannya cina urusan roh. Pertama dia bertanggung jawab sama Allah, nyohana dijak amanahnya dengan baik, maka dia bertanggung jawab sama Allah. Yang kedua kita hukum sama-sama nanti secara sanksi sosial ketika gak bagus kerja, Anda pilih, tapi tanya nak kewajiban anak tanya baik kenang persoalan seperti itu. Ada satu fenomena juga Pak. Ini menarik juga sebenarnya. Tapi kalau bisa kita respon sama-sama, respon sama-sama. Banyaknya orang pakai celana pendek di Banda Aceh. Nyuka fenomena-fenomena sosial. Nyota pelih bak WH bapak-bapak ibu-ibu mertua yang berbahagia. Han menjan selesai persoalan ini. Tapi kalau ini menjadi persoalan bersama, gerakan bersama, bana lemah urung agam, ini masalah sih Pak. Katuha, tapi bau betih hana kokoh le, gepakai lu buntung lah. Ada lagi atlet binaraga home cheat Pak. Jadi luar biasa fenomena. Tapi ini kita gerakkan bersama Pak. Tegur bersama. Ini fenomena yang harus kita sikapi bersama. Satpol PP jumlah kita sedikit Pak, sedikit sekali. Dan ini mungkin PR kita ke depan nanti dengan kepala daerah untuk nambah jumlah ini. Mengawal ulele saja itu nggak cukup. Mengawal Belang Padang. Naci persoalannya Belang Padang kiban Pak Ketua. Ramai dah urung
melakukan hal-hal yang tidak bagus, misalnya tengah maghrib mantongna. Nah itu urusan kita, ditegur kami itu bagian bagus juga. Tapi yang ingin kita ajak tadi bagaimana fenomena-fenomena tadi menjadi sebuah persoalan yang menjadi urusan kita bersama. Jangan lagi ada jawaban-jawaban seperti jawaban Bapak B tadi, kan yang penting kan anak danyo. Lama-lama anak kita akan masuk menjadi orang-orang yang kita prihatinkan tadi. Persoalan kedua Pak, persoalan kedua yang juga banyak muncul yang mungkin butuh perhatian kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa berpartisipasi. Persoalan kebersihan. Ini banyak juga masuk persoalan di kami, bagaimana kebersihan ini juga salah satu hal yang harus kita pikirkan bersama Pak. Karena kebersihannya kalau kemudian tidak kita jaga dengan baik, maka ketika dia banjir genangan, yang rugi satu kampung juga. Kayak persoalan tanggul jebor. Tanyo hana tanggul Pak. Tapi persoalan kita adalah sering kita itu bukan banjir dari gunung atau banjir dari air laut pasang, banjir Banda Aceh-nyo agak unik Pak, banjir genangan. Nyan banjir genangan Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kenapa terjadi banjir genangan? Walaupun drainase kita kemudian dulu pernah menjadi drainase terbaik ketika almarhum Pak Mawardi membangun drainase kita dengan sistem yang sangat luar biasa. Tapi karena usia banyak hal kemudian membuat drainase itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Ketika kita gotong royong digerakkan oleh pemerintah misalnya, semua kampung gotong royong, hampir kita temukan hampir di semua drainase itu ada tumpukan-tumpukan sampah olahan limbah rumah tangga kita Bapak. Nyu kontakkeun kampung Lingki, kampung lain Pak. Nanti kampung lain menajit akeun kon kampungnya kampung lain jit. Yang jelasnya kejadian Pak. Onta gotong royong yang lemahna pampers anak mit. Laki mah ibu-ibu softtek ibu-ibu. Kemudian peluk ruko bapak-bapak. Kecil-kecil Pak, tapi ketika enggak menjadi sebuah perhatian kita bersama, kemudian ini tebal Pak, menebal. Oh, anak pelai gotong royong Pak, na dinas kebersihan. Jir Pak, preh joka banjir, perle dinas kebersihan atau kenong danyo Pak. Atau ketika banjir yang terjadi banjir, apakah rumah petugas kebersihan yang di daerah lain yang terjadi atau di daerah kita? Itu aja kita pikir. Yang tanggung jawab dinas kebersihan betul Pak. Tapi ketika ini menjadi gerakan bersama, apa salahnya kita juga menjaga sampah nggak kita buang sembarangan? Oh, motor bro, pokoknya telat-telat jemput sampah kita sehingga akhirnya menjadi mudah kita buang di mana-mana. Ah, ini PR kita. New PR kamu, bagaimana armada sampah ini memang udah banyak yang kondisi tidak baik. Nah, ban motor truk sampah itu jatah jika dua ikut put. Tinggal tabah-tabah Pak. Kata ploh di belah tu, kata ploh yang keadaan tanya Pak. Tapi alhamdulillah nya apresiasi lunduan kepada Bu Iliza dan Mbak Afdal, dan tentu ada andil kita semua. Kaglah hutang leh, yang jelas 10 miliar hutang Banda Aceh tun likut yang kaglah leh Pak. Sehingga kita bisa membangun. Kita step selanjutnya adalah membangun, termasuk mengganti meremajakan truk-truk sampah tadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Truk sampah urusan wali kota. Yang kita pugot bek tabah beruh bak drainase Pak. Itu bisa kita lakukan. Oh, ada tetangga kita lakukan, tegur Pak. Karena nyo itamong banjir kan rumah kok nyaman tang kenong kok rumah tanyo. Jadi punato nyo kan rumah ron. Betul, tapi nyo banjir rumah lon kenong, kan rumah ron mentang. Itu persoalannya. Oh, punato nya kan anak ronnya anak lon. Betul, tapi ketika anak roh hanya tertangani, budaya lagi nya anak lun kenong. Jadi lun harus tanggung jawab. Ini sikap ini yang perlu kita kembangkan. Jadi sampah, kemudian ada mobil mewah Pak. Tapi enak sekali kita lihat, kita dapati geboh-bruh dari jendela mobil. Jadi kan belum motor tangguh, boh-bruh kahan tangguh. Apa salahnya sampah itu sederhana saja, kecil-kecil kita kumpulin di mobil kita dulu. Oh, untuk merumpok tong bro baru tabuh. Atau kita sedang olahraga, hana tempat boh bro, hana tong bro. Memang itu persoalan Kota Banda Aceh. Tidak banyak tong sampah di tempat-tempat publik. Puduk ile bakih Pak.
peluk rukuk dah duduk bakih kan je tu rumah dah boh. Ini enggak Pak, dah boh bro peluk rukuk tik ju ipo ke deh, bertumpuklah di tempat-tempat drainase tadi. Ketika banjir, sedimen yang bernebal baik dari sampah masyarakat maupun dari sedimen lumpur, lembah-lembah, lemak-lemak yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha kita yang jualan, yang juga penyumbang terbesar lah untuk sedimen kita yang tebal di drainase Pak. Uru-uru mekat mie. Nah, ini sedang kita gugah nih Pak. Orang jualan mie, saya nggak sebut merek, di depannya ketika terjadi banjir di pusat kota, lapor kita, ketika kita sidak Pak, lon sidak dengan dinas PU, nyan nyogot na ketinggian timeter tengah Pak Muklis, nyan tinggai got nyan timeter 50 cm tu, timeter kaji kelehop lumpur yang sudah tebal dan itu keras kalagi semen, cik lagi nyampak nyo lemak minyak, nyo tet apa dia mengikat yang lain, itu bisa kayak kerasnya kayak semen gitu. Hek dah waktu tak tungkit Pak, waktu tak ike tempat kau nyan, kau jangan santai macam lanjut je mukat mi. Itu terjadi karena kenapa? Karena seharusnya orang-orang jual yang punya lemak-lemak ini itu beg geboh bro lantung bak gut kota. Ini sering-sering saya utarakan. Tapi ini lagi-lagi ada persoalan juga di Banda Aceh, di Pemko-nya, Dinas LHK 3 harus sering sidak. Dia harus punya grass trap Pak. Grass trap ini harus dia punya sebelum dia buang limbah itu langsung ke got kota. Dia olah dulu. Sehingga yang masuk ke got kota itu harusnya air yang tinggal air saja, lemak-lemak udah dipisahkan. Dan ini nggak semua pengusaha kita yang jualan mie, terutama yang lemak-lemak lah, mekat bu, itu belum semua memiliki ini. Nah ini diedukasi oleh pemerintah. Jadi ketika terjadi banjir ya kena pengusaha dia sendiri, masuk air ke toko beliau juga. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di forum yang sederhana ini, yang singkat ini, waktu saya udah 3 menit lagi. Long kebuka watero Bang Fadil lah. Jadi membelah minit kata jadilah minit itu. Bagaimana kita bertransformasi Pak dari sikap apatis menjadi kelompok yang kontributif. Karena penyematan kalimat-kalimat kontributif ini ternyata Allah beri banyak kelebihan. Allah stempel dengan banyak kelebihan dan fadilah, dan Rasulullah juga angkat orang yang kontributif dan punya manfaat untuk banyak orang. Salah satunya yang populer misalnya, Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nyan Rasulullah bilang Pak. Dan ini adil, fair. Karena semua kita berpotensi menjadi orang bermanfaat untuk orang lain. Tadi Cecep bukan seorang akademisi, bukan dosen, bukan ketua DPR, bukan wali kota apalagi, tapi dia bisa beri manfaat untuk masjid dia, untuk toilet-toilet yang ada di masjid dia bersih, dan dia dapat fadilahnya sekarang. Allah angkat dia dapat naik haji langsung direct, nggak ada daftar tunggu. Jadi kebermanfaatan ini bisa dilakukan oleh semua kita. Allah hanapeng nggak bisa bermanfaat secara uang, tenaga naga jadwal yang hadir. Yang nggak ada uang kita kontribusi tenaga Pak. Anak-anak muda mahasiswa ini banyak saya lihat nih, anak-anak muda ini luar biasa di sini. Ini agak luar biasa juga fenomena sini Pak Muklis. Nyolong jajak masjid lain, mungkin Ustaz Muntazul kalau masjid lo nganjit, jadi nyukin ke kampung lo. Yang lemah saf dua, bapak-bapak letting Pak Muklis no, 60 waktu. Tapi ini banyak juga anak-anak muda nih. Ada sekolah kayaknya di sini ya. Jadi anak-anak muda nggak ada uang banyak, nggak bisa kontribusi, bersihkan kampung, ikut bersihkan masjid, hana boleh digaji, bisa. Tenaga kita berikan manfaat. Saya harus bermanfaat untuk orang lain, saya harus bermanfaat untuk tempat kos saya. Jangan jadi tempat kos juga tidak bagus. Tempat aduk kos hinan kemah, hinan meramah. Nah, ini nggak bagus juga. Jadi bersihkan tempat kos kita, bersihkan rumah sewa kita, lingkungan kita, kiri kanan kita, kasih tenaganya. Kan ada tenaga, masih muda. Yang punya uang, yang bapak-bapak hana tenaga jopeng. Pembangunan masjid, kasih manfaat berupa uang. Oh nggak ada uang, nggak ada tenaga karena tua, ada pikiran. Kita beri kontribusi pemikiran Pak, ilmu. Oh anak muda Gen Z,
Ini juga fenomena Pak. Ini hana teratur karena sedang teringat. Ada fenomena diskusi obrolan di media sosial yang kemudian juga hangat di kita Pak. Masuk juga ke saya gitu. Mungkin Bu Wali lebih lelai demong. Temenak Pak media sosial. Nya fenomena jinya kiban cara Pak dah berlaku Pak. Bapak-bapak pasti hana mumpung media sosial sebagian ya. Mbak TikToknya lepupu Pak. Kebun binatang muncul di TikTok itu yang lakukan anak-anak kita. Dan itu udah tren sekarang, tren Pak. Temenak kemahnya salah sih belum pegah dek becit lah. Okama, yang nambung lu kan Okama, mana bukan? PUKAI ma. Hal-hal seperti itu biasa saja ada, itu dilakukan oleh anak-anak muda. Itu jadi tren Pak. Ini kayak mana? Ini fenomena juga. Kayak mana bentuk kebermanfaatan kita? Apakah semua bapak-bapak perlu bermedsos juga? Mungkin yang perlu aja kah? Cuma lecik media sosial menjadi sebab perselingkuhan paling tinggi angkanya disebabkan oleh medsos. Bahaya aja Pak. Tapi anak putanin mentang yang god. Kita masuk obrolan medsos, minimal anak kita jangan ikut dalam. Anak kita scroll Pak, cikannya lemah pun, yang belum pegah pun, kalimat-kalimat seperti itu beredar Pak. Dan itu dilakukan oleh anak-anak muda rata-rata. Kalau dia runtuh ada menak Pak, anak muda ada menak Pak, SMP, SMA ada menak dengan kalimat-kalimat tadi. Jadi mari Rasulullah angkat orang bermanfaat sebagai orang terbaik. Minta maaf sama Prof Fadil juga, Prof Muklis. Bukan profesor terbaik. Karena zaman Rasulullah hana gelar profesor Pak, hana. Makanya Rasulullah nggak sebutkan sebaik-baik kamu adalah yang profesor di antara kamu, hana Pak. Lo hanjak profesor mau S2 kalau atau doktor, ada yang rezeki, yang napeng, yang jatuh gula, yang kamu belum doktor nggak terbaik. Tapi kalau profesor bermanfaat jadi terbaik. Oh kita bukan profesor, saya masih S1 bisa bermanfaat, terbaik juga. Oh bapak-bapak ada yang nggak kuliah tamat SMA bisa beri manfaat untuk kampung, terbaik juga di mata Rasulullah, di mata Allah. Ini mindset ini kita bangun Pak, insya Allah beres kampung nih. Nyoka beres kampung, beres kota. Karena kota ini nggak beres kampung, nggak beres kota. Jadi beresin kampung dengan cara berpikir kontributif, mulai dari diri sendiri, jaga anak-anaknya, mulai dari tetangga, mulai dari keluarga, tetangga, dan kemudian jadi sebuah kelompok masyarakat. Kita mulai sama-sama Pak. Kemudian Rasulullah juga sampaikan beberapa kelebihan orang-orang bermanfaat. Misalnya perumpamaan berinfak. Bagaimana Rasulullah mendorong orang-orang kemudian para sahabatnya berinfak, berlomba-lomba berinfak. Sampai pada satu waktu ini ada sahabat nanti diralat oleh Ustadz Mumtazul lah ya. Saya nggak ahli di bidang itu. Ada sahabat nyu uronyo lompat talu Abu Bakar. Karena Abu Bakar terkenal paling banyak berinfak. Padahal bukan paling kaya Pak, tapi paling suka berinfak. Ini cara bagaimana Rasulullah mensugesti sahabat untuk terus berbagi manfaat. Dipegah oleh Ali, nyuku petalu Rasulullah gonyo, uronyo lon paling le infak. Ijayang Rasulullah, apa yang kamu infakkan hari ini? Saya infakkan 1/4 kekayaan saya Pak. Bayangan goknya nyuk kata lu Ali. Habisnya getanya mbak sahabat lain, Mbak Usman. Apa yang kamu infakkan? Saya infakkan 1/2. Maksudnya apa yang saya bawa hari ini sama dengan apa yang saya tinggalkan di rumah. Berarti 1/2 dari kekayaan. Saya infakkan 1/2. Semangat beliau mengalahkan Abu Bakar mengalahkan Abu Bakar Pak. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Utsman udah kalahkan Ali dan beliau berharap bisa kalahkan Abu Bakar. Saya berikan infak ini untuk agama ini, apa yang saya bawa sama dengan apa yang saya tinggalkan di rumah. Berarti 1/2 Pak. 1/2 kekayaan dia infakkan, beliau infakkan. Terus Pak giliran Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang kamu bawa? Apa ya yang saya bawa ini tidak ada lagi yang tinggal di rumah, semua saya bawa. Kata lu. Nah, ini semangat berlomba-lomba dalam berinfak ini dibudayakan oleh Rasulullah di kalangan sahabat. Makanya Pak Ibu, kalau ada panitia masjid melakukan lelang, bek bengeh, nyokahan tangguh berinfak, sengak mendong, bek kritik. Makanya orang kontributif bukan banyak kritik, bukan yang omon-omon, ya bukan ahli zaman ini. Tapi orang yang kontributif, orang yang beri kontribusi sekecil apapun. Oh nggak suka, nggak sanggup berinfak, jangan tegur panitia masjid, jangan kritik lelang masjid oleh panitia masjid. Kita akan bangun ini, maka siapa yang mau berinfak 1 meter sekian-sekian, jangan kritik dia, jangan
Nyo danyo kon nyo kahan tangguk tak pupuk tak kritik pak. Kasih kontribusi dalam bentuk apa kontribusi? Diam saja, yang kontribusi cit. Karena gerakan melelang ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kayak tadi Rasulullah mau perang, lelang kemampuan perang sama sahabat sampai berlomba-lomba tadi. Jadi lelang-lelang lagi nyonya kan sesuatu yang harus kita kritik pak. Biasa lagi nyan. Apakah hana piu-piu pembangunan masjid cil lagi nyan? Nyoka piu berarti ka hana liurun jak tu masjid, ka bahaya cit. Ada saja panitia pembangunan masjid melakukan pembangunan di masjidnya. Dukung saja. Nggak sanggup dukung, kontribusi dalam bentuk diam saja. Minimal panitia hana terganggu ngon nyet danyo nah. Danyo mau nyet kayak galak dah danyo. Jangan sini-sini lagi, itu juga bentuk kontribusi. Jadi Allah berikan banyak kelebihan terhadap orang yang berinfak, itu bagian dari Allah ingin kembangkan kita menjadi kelompok yang bermanfaat. Kemudian juga perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, juga perintah-perintah yang ingin menunjukkan bagaimana kita beri manfaat. Bekerja sama itu manfaat. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu perintah Allah untuk kita bisa beri manfaat. Salah satunya bekerja sama. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah, ketika kamu lihat kemungkaran, maka pertama cegahlah dengan fal yughayyir biyadi, kontribusi dengan tangan. Nah, kalau fenomena bunuh yang lembegah, kontribusi dengan tangan. Tanggup, tetap berkontribusi. Makanya ini babnya kontribusi pak. Kalau nggak sanggup, fabilisani ngon babah, tak tegur orang yang buang sampah tadi, yang pakai lu buntung, yang merukuk urinang, mantong di luar, poh tiblah malam waduh mantong di luar ni inong danyo. Tegur ngon lisan. Anak tetangga, betul, tapi babnya nanti anak tetangga kalau nggak dibiarkan budaya ini jadi kena anak kita, kena cucu kita. Tegur dengan lisan. Nggak sanggup, tetap beri kontribusi. Fa illam yastati fa biqalbi. Minimal kan hati. Ini bab kontribusi pak, sekecil apapun. Nggak bisa kontribusi dengan tangan, dengan mulut. Nggak bisa kontribusi dengan mulut, kontribusilah dengan hati. Kayak saya bilang tadi, minimal ngontengap tanyo nyanke kontribusi. Bekna pembangunan wali kota kahana bereh tak kritik le, tanyo hana buka tapu. Bekna pembangunan le kecil tak kritik le. Bukan nggak boleh kritik, boleh, tapi lebih berkontribusi secara sederhana itu juga lebih bagus daripada sekedar melakukan kritik-kritik yang kemudian tidak solutif. Dan Allah menjadikan salah satu cara menghindari azab adalah dengan memperbanyak orang-orang yang kontributif. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini sebagai penutup. Orang-orang kontributif, orang-orang muslihun kalau kata-kata di sini, orang-orang muslihun, orang-orang kontributif, orang-orang yang berpartisipatif. Ketika ada fenomena tidak baik, dia turun untuk mengubahnya. Maka ini kelompok yang bisa mencegah Allah mengazab sebuah daerah secara zalim. Coba lihat di Hud ayat 117. Jadi kontributif selain perintah Allah, perintah Rasulullah juga sebagai salah satu cara untuk mencegah terhindarnya azab dari kampung kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.